Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya, yaitu eh, kebiasaan membaca siswa di SD negeri Sampean. Dalam proposal ini yang melatar belakangi dalam proposal saya ini yaitu tidak mudah bagi setiap orang untuk menumbuhkan kebiasaan membaca dalam hidupnya. Namun banyak cara yang dapat lakukan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca adalah kegiatan membaca yang telah mendarah daging pada diri seseorang. Kemampuan membaca murid-murid sekolah dasar yang dilakukan oleh International Association for Evaluation of Education baru-baru ini di 30 negara di dunia menunjukkan rendahnya kemampuan baca anak didik. Kebiasaan membaca siswa yang terjadi di desa Sampean menurut saya, mereka memiliki kebiasaan membaca cukup tinggi yang bahkan kebiasaan tersebut menjadikan hiburan bagi mereka. Mereka sangat senang membaca berbagai macam buku, mulai dari buku fiksi, buku pelajaran. Mereka juga sering mengunjungi perpustakaan untuk membaca berbagai buku yang menurutnya menarik bagi mereka. Apalagi mereka sangat antusias ketika melihat buku-buku yang tersedia, bahkan sebagian dari mereka sampai ada yang tidak mengembalikan buku yang mereka pinjam karena adanya keinginan untuk lebih memilikinya. Dengan demikian, bagaimana kebiasaan membaca yang mereka lakukan, apakah sudah memenuhi aspek-aspek kebiasaan membaca? Tentu hal tersebut yang akan dibahas dalam penelitian ini, sekaligus merupakan suatu permasalahan sehingga menjadikan ketertarikan saya untuk mendapatkan meneliti kebiasaan membaca mereka. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana kebiasaan membaca di kalangan siswa kelas 3 sampai kelas 4 SD Sampean yang meliputi aspek-aspek kesenangan membaca, aspek intensitas, jumlah buku yang dibaca, cara perolehan bahan bacaan, frekuensi kunjungan ke perpustakaan serta jenis bahan bacaan yang disenangi para siswa. Dan di sini tujuan pembahasannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebiasaan membaca siswa SD Sampean, di antaranya yaitu bagaimana kesenangan membaca mereka, intensitas membaca mereka, jumlah buku yang dibaca dan sumber bacaan yang diperoleh, frekuensi mengunjungi perpustakaan, frekuensi membaca berbagai jenis bacaan, sehingga majalah yang dibaca, buku cerita yang dibaca, buku pengetahuan umum yang dibaca. Di sini saya lanjutkan ke pembahasannya yaitu pengertian membaca. Membaca merupakan salah satu di antara 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan membaca, yang terpenting untuk dipelajari dikuasai setiap individu. Dengan membaca, seorang dapat bersantai, berinteraksi dengan perasaan dan pikiran, memperoleh informasi, dan meningkatkan ilmu pengetahuannya. Dan menurut pendapat para ahli, menurut Krisyanto, membaca adalah suatu kombinasi dari pengenalan huruf yang dihubungkan dengan pengetahuan si pembaca untuk memahami suatu yang tertulis. Menurut Allen adalah suatu proses yang berkembang pada tahap awal membaca sebagai suatu pengenalan simbol-simbol huruf cetak yang terdapat pada sebuah wacana. Menurut Davis, membaca sebagai suatu proses mental atau kognitif yang di dalamnya seorang pembaca diharapkan bisa mengikuti dan merespon pesan dari si penulis. Dari sini dapat dilihat bahwa kegiatan membaca merupakan sebuah kegiatan yang bersifat aktif dan interaktif apabila dilihat dari tipenya. Menurut Tarigan, ada beberapa macam tipe membaca, di antaranya yaitu membaca nyaring. Pada prinsipnya membaca nyaring adalah mengubah wujud tulisan menjadi wujud makna. Dalam membaca nyaring dan penglihatan dan ingatan juga turut aktif. Membaca nyaring merupakan kegiatan membaca yang bersama-sama dengan orang lain dalam menangkap makna sebuah tulisan. Yang kedua yaitu membaca dalam hati.
Membaca dalam hati merupakan keterampilan yang sebenarnya sebagai keterampilan komunikasi tulisan, sebagai keterampilan mengubah wujud, tulisan menjadi wujud makna, sebagai keterampilan menangkap pokok-pokok pikiran dari bahan bacaan. Yang ketiga yaitu membaca pemahaman. Membaca sebagai kegiatan menangkap atau mengambil makna yang tersirat dari bahan yang tersurat. Tidak selamanya makna yang terkandung di dalam bacaan sesuai dengan apa yang tertulis dalam bahan bacaan tersebut. Hal ini dikarenakan karena adanya yang sebenarnya dari makna denotatif atau makna yang sebenarnya karena makna yang konotatif, yaitu makna yang lebih tinggi atau dalam seperti yang terdapat dalam karya sastra seperti novel, cerpen, puisi, dan drama. Yang keempat yaitu membaca kritis. Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan bukan hanya sekedar mengetahui dan memahami apa yang dikemukakan oleh penulis dalam karyanya, akan tetapi juga mengkritis tulisan dengan pemikiran pembacanya. Yang kelima yaitu membaca ide. Membaca ide merupakan jenis kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan, agar pembaca ide dapat mencari, menemukan, serta mendapatkan mengumpulkan dari ide-ide yang terkandung dalam bahan bacaan. Maka pembaca ide harus berusaha menjadi pembaca yang baik, pembaca yang benar-benar terampil menangkap ide-ide yang terkandung dari bahan bacaan. Tujuan membaca yaitu tujuan utamanya untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi dan memahami makna bacaan. Pada hakikatnya, tujuan itu amat tergantung dari situasi dan jenis bacaan dan keterbacaan berkaitan dengan hal ini. Menurut Tarigan berpendapat bahwa makna arti suatu bacaan erat hubungannya dengan maksud, tujuan, atau insentif kita membaca. Yang pertama, membaca untuk memperoleh perincian atau fakta-fakta. Yang kedua, memperoleh untuk ide-ide utama. Yang ketiga, untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita. Yang keempat, membaca untuk menyimpulkan atau makna inferensi. Yang kelima, untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Yang keenam, membaca untuk menilai dan mengevaluasi. Yang ketujuh, membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Adapun di sini aspek-aspek membaca yaitu ada dua. Yang pertama, keterampilan yang bersifat mekanis yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Aspek ini meliputi yang pertama pengenalan bentuk huruf, yang kedua pengenalan unsur-unsur linguistik, fonem, grafem, kata, frase, pola, klausa, dan kalimat. Yang ketiga, pengenalan hubungan korespondensi, pola ejaan, dan bunyi, atau kemampuan menyuarakan bahan tertulis. Yang keempat, kecepatan membaca bertaraf lambat. Adapun yang kedua, keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Aspek ini mencakup yang pertama, memahami pengertian sederhana, leksikal, gramatikal, dan retorikal. Yang kedua, memahami signifikasi atau makna, maksud, dan tujuan pengarang. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian, maksudnya di sini isi atau bentuk. Adapun di sini jenis dan tingkat membaca. Untuk mencapai tujuan membaca ada beberapa jenis kegiatan membaca. Ada beberapa jenis kegiatan membaca agar tujuan dapat tercapai. Pembaca harus dapat menyelesaikan kegiatan atau jenis membacanya dengan tujuan yang ingin dicapainya. Adapun mengenai jenis kegiatan yang menurut Tarigan terdiri atas membaca nyaring, membaca dalam hati, kemudian membaca dalam hati dibagi menjadi membaca ekstensif dan membaca intensif. Yang dapat dibagi menjadi membaca ekstensif meliputi yang pertama membaca survei, yang kedua membaca sekilas, yang ketiga membaca dangkal. Dan menurut intensif meliputi membaca telaah isi, meliputi membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide-ide. Yang kedua membaca telaah bahasa meliputi membaca bahasa dan membaca sastra.
Sekarang konsep minat baca. Dalam ilmu konteks ilmu perpustakaan, pengertian minat baca mengacu pada suatu perilaku tertentu, sedangkan pengertian minat baca merupakan adaptasi dari istilah reading habit, di mana seseorang dikatakan mempunyai minat untuk membaca dilihat dari aktivitas dan frekuensi membaca. Ada banyak definisi mengenai minat baca yang diberikan oleh para ahli. Di antaranya adalah, menurut Sinaga, minat baca secara sederhana dapat pula didefinisikan sebagai kebiasaan membaca yang sudah berubah menjadi kebutuhan untuk membaca. Menurut Tarigan, untuk meningkatkan minat baca juga berkaitan dengan waktu yang disediakan untuk membaca dan memilih bacaan yang baik. Menurut Siregar, minat baca merupakan gabungan antara kesiapan anak untuk memperoleh keterampilan membaca dan ketetapan member buku sesuai usia anak yang berfungsi sebagai rangsangan dari lingkungan luar. Menurut Kartodesno, yaitu minat baca yang berkaitan dengan waktu, tema yang mengunggah minat seseorang untuk membaca. Saya lanjutkan ke faktor pendorong minat baca. Ada beberapa faktor yang mampu mendorong bangkitnya minat baca, yaitu yang pertama, rasa ingin tahu tinggi atas fakta, teori, prinsip pengetahuan, dan informasi. Yang kedua, keadaan lingkungan fisik yang menandai ketersediaannya bahan bacaan yang menarik, berkualitas, dan beragam. Yang ketiga, keadaan lingkungan sosial yang kondusif, maksudnya ada iklim yang selalu dimanfaatkan dalam waktu tertentu untuk membaca. Yang keempat, rasa haus informasi, rasa ingin tahu terutama yang aktual. Beberapa prinsip hidup bahwa membaca merupakan kebutuhan rohani. Saya lanjutkan ke membina minat baca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pembinaan adalah proses pembuatan cara membina, pembaruan, atau penyempurnaan. Definisi lain menyebutkan bahwa pembinaan adalah usaha atau tindakan dari kegiatan yang dilakukan secara daya guna, yang berhasil guna. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pembinaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan melakukan perubahan dan peningkatan ke arah yang lebih baik. Minat baca yang dikembangkan pada usia dini dapat dijadikan landasan berkembangnya kebiasaan membaca. Suburnya dan terpupuknya perkembangan kebiasaan membaca tentu sangat tergantung pada ketersediaan bahan bacaan yang memadai. Sehubungan dengan minat dan budaya baca, paling tidak ada 2 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, dimulai karena adanya kegemaran karena tertarik bahwa di dalam bacaan tertentu terdapat sesuatu yang dapat menyenangkan diri pembacanya. Yang kedua, setelah kegemaran membaca dipenuhi dengan ketersediaan bahan bacaan yang sesuai dengan selera, ialah terwujudnya kebiasaan membaca. Kebiasaan itu dapat terwujud maka kala sering dilakukan baik atas bimbingan orang tua, guru, lingkungan di sekitarnya yang kondusif maupun atas keinginan orang tersebut. Jika kebiasaan membaca itu dapat dipelihara tanpa gangguan media elektronik yang bersifat entertainment dan dapat menumbuhkan kreatif fungsi mental, karena seorang pembaca terlibat secara konstrusif dalam menyerap dan memahami bacaan tanpa tahapan. Kesimpulannya yaitu, untuk kesenangan siswa membaca di antaranya, siswa merasa senang ketika menemukan buku yang ingin dibaca, siswa merasa senang ketika membaca, dan siswa senang ketika membaca di perpustakaan masyarakat. Namun ketika tidak tersedianya bahan bacaan, siswa merasa biasa saja, yang artinya siswa tidak mempermasalahkan hal tersebut. Intensitas membaca, siswa melaksanakan aktivitas membaca sebanyak 3 kali dalam seminggu, dan siswa menghabiskan waktu membaca 15 sampai dengan 30 menit. Untuk jumlah bahan bacaan yang dibaca dalam waktu tertentu, siswa membaca buku sebanyak 3 buku. Bahan bacaan lainnya diantaranya, siswa membaca 1 sampai 5 majalah dalam seminggu, siswa membaca buku cerita 1 sampai 5 buku, siswa membaca buku pengetahuan umum sebanyak 1 sampai 5 buku, siswa membaca buku pelajaran sebanyak 1 sampai 5 buku. Jumlah buku yang siswa lakukan dalam kurun 1 minggu. Sumber bacaan yang diperoleh dilihat dari jumlah buku yang dimiliki siswa sebanyak 6 sampai 10 buku, dan siswa memperoleh bahan bacaan tersebut dari perpustakaan masyarakat.
Frekuensi mengunjungi perpustakaan meluangnya waktu untuk mengunjungi perpustakaan sebanyak 2 kali dalam seminggu. Waktu kunjungannya siswa yang mengunjungi perpustakaan selama 1 sampai dengan 2 jam. Untuk frekuensi membaca buku, siswa aktif membaca buku setiap hari. Jenis bahan bacaan yang disenangi siswa memilih buku cerita sebagai bahan bacaan yang disenangi, dan siswa memilih buku non-fiksi seperti buku pelajaran, dan siswa lainnya lebih banyak membaca cerita bergambar di dalam buku pengetahuan umum. Buku pelajaran yang dibaca oleh siswa adalah buku pelajaran sejarah, dan siswa lebih menyukai dan membaca soal pilihan ganda yang ada di dalam buku pelajaran karena dianggap lebih membantu siswa dalam menjawab pertanyaan pelajaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan di penjelasan proposal saya pada pagi ini. Saran saya untuk dapat mempelajari dan meneliti lebih dalam bagaimana itu cara pembuatan proposal yang baik sehingga berkualitas, efektif, dan efisien. Disarankan juga agar lebih fokus meneliti supaya kita dalam menyimak dan menangkap ataupun mendapat informasi yang lebih jelas. Saya sudahi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.